Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas salah satu figur politik paling kontroversial, tapi juga paling menarik perhatian di Eropa. Siapa lagi kalau bukan Geert Wilders. Dan tentu saja, partainya yang selalu jadi perbincangan hangat, yaitu Partai untuk Kebebasan, Partij voor de Vrijheid alias PVV. Kalian pasti sering dengar namanya seliweran di berita kan? Apalagi pas pemilu Belanda kemarin yang bikin heboh santero jagat. Nah, daripada cuma dengar gosip-gosipnya, mending kita bongkar fakta-fakta unik dan mengejutkan tentang sosok Wilders dan PVV-nya. Mari kita mulai dari sosok utamanya dulu, Geert Wilders. Si Donald Trump-nya Belanda ini punya ciri khas yang gampang banget dikenali. Rambut pirang platinumnya yang selalu rapi kece badai. Tapi lebih dari itu, Wilders ini adalah seorang politisi veteran yang udah malang melintang di dunia perpolitikan Belanda sejak tahun 1998. Kalian tahu nggak, Wilders ini dulunya adalah anggota Partai Liberal VVD, partainya Mark Rutte. Tapi, dia keluar dari VVD di tahun 2004. Sewaktu Wilders menjadi anggota parlemen dari VVD, dia dikenal vokal, apalagi soal imigrasi dan Islam. Tapi lama-kelamaan, pandangan dia ini makin ke kanan dan makin ekstrim. Beda sama arah partainya. Nah, salah satu pemicu utama yang bikin Wilders cabut itu adalah masalah Turki gabung Uni Eropa. VVD itu secara umum setuju atau setidaknya terbuka buat negosiasi perihal Turki masuk Uni Eropa. Tapi Wilders, dia nggak setuju. Menurut dia, Turki itu nggak cocok masuk Uni Eropa. Ini jadi sticking point yang bikin dia nggak bisa sejalan lagi sama partainya. Dia sampai bikin manifesto sendiri bareng temennya. Isinya semacam deklarasi kemerdekaan alias maunya dia sendiri. Salah satu poin utamanya yaitu tadi, nolak Turki. Selain soal Turki, ada beberapa poin lain yang bikin Wilders dan VVD itu udah beda frekuensi. Ibarat channel TV yang udah nggak nyambung. Pertama, soal imigrasi. Wilders dari dulu udah keras banget soal imigrasi, apalagi yang non-barat. Dia pengen aturan imigrasi makin ketat, bahkan ekstrem kayak deportasi imigran radikal. VVD juga konservatif soal imigrasi, tapi Wilders ini jauh lebih ekstrem. Kedua, soal Islam. Ini topik favoritnya Wilders. Dia makin vokal ngeritik Islam, bahkan sampai ngajak larang Al-Quran dan masjid. Jelas ini bikin gaduh dan beda jauh sama VVD yang mungkin nggak seberani itu. Ketiga, terkait arah partai. Wilders ngerasa VVD ini harusnya lebih kanan dan lebih konservatif. Dia pengen VVD balik ke wajah lamanya yang lebih tegas. Singkatnya, Wilders ini ngerasa VVD udah terlalu lunak dan gak sesuai lagi sama prinsip-prinsipnya. Ibaratnya, dia mau ngegas tapi VVD malah ngerem. Akhirnya, terjadilah perpisahan itu di bulan September 2004. Wilders pun memutuskan untuk jadi anggota parlemen independen dulu, bikin grup Wilders sebelum akhirnya di tahun 2006 resmi mendirikan partainya sendiri yaitu Partai Kebebasan, PVV. Jadi dia itu ibarat pemberontak yang akhirnya bikin movement sendiri. Dan ngomongin soal ciri khasnya, selain rambut pirang, Wilders ini dikenal banget dengan retorikanya yang belak-belakan dan seringkali bikin pro kontra. Dia nggak sungkan menyuarakan pendapatnya yang keras tentang imigrasi, Islam, dan Uni Eropa. Ini yang bikin dia punya basis massa yang kuat, tapi juga punya banyak banget kritikos. Ibaratnya, dia itu seperti Marmite. Kamu bisa cinta banget atau benci banget. Nah, sekarang kita bahas Partai untuk Kebebasan atau PVV. Ini bukan partai kaleng-kaleng. Meskipun sering dianggap populis atau ekstrem kanan, PVV ini punya pengaruh besar di Belanda. PVV ini bisa dibilang partai yang unik banget karena nggak punya anggota partai secara formal. Ya, kalian nggak salah denger. Emang ini partai unik banget. Di saat partai-partai lain sibuk bikin kongres, rekrut anggota, atau punya struktur organisasi yang ribet sampai ke tingkat RT RW, PVV ini beda jauh. Semuanya ada di tangan Wilders. Dia yang nentuin arah partai, dia yang pilih calon-calon buat pemilu, pokoknya semua kendali ada di dia. Ibaratnya, PVV itu kayak startup yang cuma punya satu CEO doang, yang semuanya bergantung pada visi dan misi si CEO ini. Jadi kenapa bisa begitu? Konon ide ini muncul biar Wilders punya kontrol penuh dan gak ada gangguan dari internal partai. Dia bisa langsung tancap gas sama ide-idenya tanpa perlu berdebat panjang lebar sama banyak anggota. Ini juga bikin PVV jadi partai yang super lincah,
bisa cepat banget respon sama isu-isu yang lagi panas. Tapi ya, ada sisi lainnya juga. Karena cuman Wilders doang yang jadi anggota, orang-orang di luar sana jadi agak susah buat ngerti gimana sih sebenarnya PVV ini beroperasi di balik layar. Transparansinya jadi tanda tanya besar. Ibaratnya kayak lagi nonton film tapi cuma tahu karakter utamanya doang, yang lain cuma figuran yang ngikutin arahan si sutradara tunggal. Terus, apa sih yang jadi jualan utama PVV? Tentu saja, isu imigrasi dan identitas Belanda. PVV ini secara garis besar adalah partai anti-imigrasi yang sangat vokal. Mereka pengen Belanda itu tetap jadi Belanda, dengan budaya dan nilai-nilai khasnya. Mereka khawatir identitas Belanda terkikis oleh pengaruh asing, terutama dari budaya yang mereka anggap tidak sesuai dengan norma-norma Belanda. Ini termasuk isu-isu seperti kesetaraan gender dan hak-hak LGBTQ yang sering mereka kontraposisikan dengan nilai-nilai yang mereka klaim dibawa oleh imigran Muslim. Selain itu, dalam kebijakan sosial dan ekonomi, PVV cenderung menganut apa yang disebut welfare chauvinism. Artinya, mereka ingin semua subsidi, tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan sosial diprioritaskan hanya untuk warga negara Belanda asli atau yang sudah lama tinggal di sana, bukan untuk imigran atau pendatang baru. Singkatnya, Wilders dan PVV menjual gagasan bahwa Belanda sedang dalam bahaya dan perlu diselamatkan dari ancaman eksternal agar identitas dan kedaulatan nasionalnya tetap terjaga. Mereka adalah penjaga gerbang yang ingin memastikan Belanda tetap menjadi Belanda. Salah satu kebijakan kontroversial PVV yang paling sering jadi sorotan adalah usulan untuk melarang Al-Quran dan menutup masjid. Yap, seserius itu. Mereka melihat Islam sebagai ideologi politik, bukan hanya agama. Ini tentu saja memicu perdebatan sengit di Belanda dan di seluruh dunia. Gimana enggak? Kebijakan ini langsung bikin heboh. Banyak yang bilang ini pelanggaran kebebasan beragama yang fundamental. Sementara yang lain mendukung karena merasa itu cara ampuh buat ngatasi masalah integrasi. Jadi isu ini bikin gaduh setiap kali kebijakan ini muncul ke permukaan. Tapi jangan salah, meskipun kontroversial, popularitas PVV ini terus meroket, terutama di kalangan pemilih yang merasa terpinggirkan dan khawatir akan perubahan sosial di Belanda. Mereka melihat Wilders sebagai sosok yang berani menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka. Wilders dan PVV juga sangat skeptis terhadap Uni Eropa. Mereka sering banget mengkritik birokrasi Brussel dan pengen Belanda punya kedaulatan yang lebih besar. Bahkan, mereka pernah mengusulkan Nexit atau Netherlands Exit alias Belanda keluar dari Uni Eropa, mirip kayak Brexitnya Inggris. Lumayan radikal kan idenya. Dan fakta terakhir yang nggak kalah menarik, Wilders itu hidupnya selalu dalam ancaman. Karena pandangannya yang sangat vokal terhadap Islam dan imigrasi, dia udah bertahun-tahun hidup di bawah perlindungan ketat polisi. Dia bahkan harus tidur di lokasi yang berbeda setiap malam dan jarang banget muncul di publik tanpa pengawalan ekstra. Kebayang enggak gimana rasanya hidup kayak gitu? Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dia hadapi. Gimana? Udah makin kenal kan sama Geert Wilders dan PVV? Terlepas dari pro kontranya, tidak bisa dipungkiri kalau Wilders ini adalah fenomena politik yang sangat kuat dan punya dampak besar. Tidak cuma di Belanda, tapi juga di panggung politik Eropa.